لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumpamaanku terhadap Nabi terdahulu seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah. Lalu ia memperindah rumah tersebut dan membaguskannya, kecuali masih ada satu tempat ubin di satu sudut. Lalu mulailah orang-orang mengelilingi bangunan itu dan merasa takjub. Mereka berkata, "Mengapa tidak diisi ubin ini? Maka akulah ubin itu, dan aku adalah penutup dari para nabi," kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah Nabi Muhammad mengibaratkan posisi dirinya dengan para nabi sebelumnya. Menariknya, beliau tidak mengaku sebagai dinding depan, atap, pintu, atau bagian penting yang dapat terlihat yang lainnya dalam perumpamaan di atas. Karena kerendahan hatinya, Nabi Muhammad mengibaratkan dirinya seperti ubin di bawah sudut dalam satu bangunan rumah. Nabi Muhammad tidak membawa ajaran baru. Ajaran yang dibawa Nabi adalah sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran tauhid yang pernah didakwakan para nabi dan rasul terdahulu. Sehingga ajaran para nabi terdahulu dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saling terkait dan tersambung. Selain mengibaratkan dengan satu bangunan rumah, Rasulullah juga memiliki beberapa pandangan terhadap para nabi dan rasul sebelumnya. Pertama, tidak membeda-bedakan antara para nabi. Nabi Muhammad tidak pernah membanding-bandingkan dirinya dengan nabi sebelumnya. Beliau juga mengingatkan agar umatnya tidak melakukan hal itu, termasuk melebihkan Nabi Muhammad atas nabi lainnya. Ada satu kisah terkait hal ini. Suatu hari terjadi perselisihan antara seorang Ansor dengan seorang Yahudi. Cerita bermula ketika seorang Yahudi itu sedang menawarkan barang dagangannya, namun ia direspon dengan sesuatu yang dibencinya. Yahudi tersebut langsung merespon dengan mengagungkan Nabi Musa di atas semua manusia. Seorang Ansor itu tidak sepakat dengan apa yang dikatakan Yahudi tersebut. Ia kemudian menampar wajah Yahudi tersebut dan mengatakan, "Engkau mengatakan demi zat yang telah memilih Nabi Musa atas segala manusia, sedangkan ada Nabi Muhammad di antara kita." Yahudi itu melaporkan insiden tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mengetahui duduk perkara, merujuk Rasulullah teladan untuk semesta alam, Nabi membela si Yahudi dan memarahi sahabat Ansor tersebut. Setelah itu, Nabi bersabda agar tidak membanding-bandingkan dirinya dengan para nabi sebelumnya, mengingat tugas mereka sama, yaitu menyeru kepada umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, para nabi adalah saudara seayah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa para nabi yang diutus Allah adalah saudara seayah, sementara ibu mereka berbeda-beda. Karena kalau diruntut nasabnya, maka para nabi itu akan bertemu dengan jalur Nabi Ibrahim alaihissalam sebagian para nabi, bahkan hingga Nabi Adam alaihissalam. Di samping satu keluarga besar, Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa para nabi membawa agama yang sama, yaitu tauhid. Para nabi adalah saudara seayah dan ibu mereka berbeda-beda, sedangkan agama mereka adalah satu, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, mengagungkan para nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya
untuk menghormati dan mencintai para nabi sebelumnya, termasuk kepada para pengikutnya yang teguh dalam agama mereka. Bahkan Rasulullah mengaku kalau umat Islam sebagai orang yang paling berhak atas para nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa dan Nabi Isa dari para umatnya sendiri. Hal ini terlihat ketika Nabi Muhammad SAW mendapati umat Yahudi berpuasa Asyura sebagai rasa syukur atas penyelamatan Allah terhadap Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Kalau begitu, kita, umat Islam, sangat patut mengikuti jejak Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Muhammad SAW kepada umat Yahudi. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura. Agar tidak menyamai syariat umat Yahudi, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 atau hari Tasyu'a dan 11 Muharram. Demikianlah pandangan Nabi Muhammad SAW terhadap para nabi sebelumnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad juga sepatutnya mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, menghormati, memuliakan, mengagungkan, dan tidak membanding-bandingkan antara nabi dengan nabi yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup. Bahkan hal itu dikabarkan sebelum Rasulullah SAW lahir. Kitab-kitab agama terdahulu pun juga menyebutkan bahwa seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat juga mengabarkan bahwa akan datangnya nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi penutup, Nabi Muhammad SAW tentu memiliki keistimewaan. Salah satunya ialah memiliki sifat universal, di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, ketika nabi-nabi terdahulu hanya untuk menyampaikan risalahnya kepada satu, yaitu kaumnya saja. Risalah Nabi Muhammad SAW pun menghapus risalah nabi-nabi terdahulu, dan kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni Al-Quran, telah menghapus kitab-kitab yang terdahulu pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dari seseorang selain agama Islam. Kelak ketika mendekati akhir zaman, tidak akan ada agama lain selain agama Islam. Mengapa semua agama akan lenyap dan kenapa hanya tinggal satu agama, yakni agama Islam? Jawabannya adalah karena agama Islam adalah agama yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya agama Islam akan ada sampai akhir zaman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.